salah seorang yang menjadi pendukung mati Joko Widodo dan tentunya juga menjadi pendukung mati Gibran Rakabuming Raka, membuat sebuah pernyataan yang di mata kalangan TNI, baik yang purnawirawan maupun yang masih aktif, ini adalah sebuah penghinaan dari Sylvester Matutina terhadap mantan Danjen Kopassus, yaitu Pak Sunarko. Kenapa? Karena sebagai seorang mantan militer yang memiliki bintang 3, ini tentunya kalau kemudian dia dihina sebagai si kumis tebal, yang kemudian Sylvester mengatakan saya tidak takut kepada Jenderal Sunarko, ya. Dan ada juga tuduhan dari Sylvester bahwa Sunarko pernah melakukan makar dalam tanda kutip, ya, dan juga pernah melakukan penyelundupan senjata. Dua kata yang diucapkan oleh Sylvester Matutina ini dibantah. Satu oleh Pak Sunarko, seorang Mayor Jenderal Purnawirawan TNI Angkatan Darat, mantan Danjen Kopassus, dihina oleh Sylvester Matutina yang adalah pendukung mati Joko Widodo dan juga tentunya Gibran Rakabuming Raka. Ya. Sejak dulu yang suka berani dengan tegas dan keras menghujat tentara itu adalah PKI, anak PKI, dan orang yang mengalir darah Palu Arit, ya, di dalam dirinya. Tinggal kita mencoba merefleksikan. Lalu yang saya ingin ingatkan, orang ini selalu menyerang pribadi, selalu menyerang, bukan menyerang ide. Apa korelasi 300 orang jenderal dibandingkan dengan 90 juta? Itu nggak ada relevansinya. Relevansinya adalah bahwa ternyata ada keinginan Gibran itu dimakzulkan. Itu coba bukan hanya Pak Sunarko, saya Alfian Tanjung termasuk ingin. Ya, dan kampus-kampus sudah banyak yang mengatakan itu. Dan tidak bisa dibantah lagi di berbagai kesempatan sikap-sikap terhadap mengungkapkan kata-kata cabul dalam fufufafanya, tidak jelas status akademisnya, dan berbagai sikap-sikap dia yang menunjukkan bahwa memang dia tidak layak. Nah, kemudian apakah benar yang namanya Mayor Jenderal Sunarko pernah melakukan penyelundupan senjata? Ini juga dibantah oleh Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa Chandra. Mengapa? Karena pada saat terjadi apa yang disebut dengan perjanjian antara TNI dan GAM setelah dilakukannya MOU Helsinki, itu ada kesepakatan, ya, poin kesepakatan di mana GAM harus menyerahkan senjata-senjata yang dimiliki oleh GAM kepada tentara yang pada saat itu juga diwakili oleh beberapa tentara dari negara-negara sahabat, ya, termasuk khususnya dari ASEAN, dan kemudian sebagian besar senjata itu dipotong, ya, dan tentunya yang diserahkan oleh GAM itu adalah senjata-senjata yang sebagian besar adalah senjata rakitan. Ada 3 senjata yang waktu itu masih disimpan atau diselamatkan oleh Sunarko yang pada saat itu menjadi Pangdam di Aceh, ya. Senjatanya itu adalah 2 senjata AK, ya, dan 1 senjata M16, ya. Dan dia memerintahkan kepada anak buahnya yang tadi saya katakan Sri Rajasa Chandra untuk membawa senjata M16 itu ke Jakarta dan kemudian ditaruh di Museum Kopassus sebagai sebuah kenang-kenangan bagaimana yang namanya TNI dan GAM pernah melakukan suatu konflik yang sangat dahsyat pada masa yang disebut dengan Gerakan Aceh Merdeka, ya. Tapi kemudian salah satu senjatanya itu memang diselamatkan oleh Kolonel Sri Rajasa Chandra untuk ditaruh di Museum Kopassus atas perintah pada saat itu tentunya masih Brigjen Sunarko. Tudingan yang pernah disampaikan kepada para patriot-patriot Indonesia dari kalangan tentara, dari kalangan sipil, dari kalangan orang-orang yang berpikiran sangat khawatir dengan nasib bangsa ini, maka ini sekali lagi saya katakan atas ungkapan daripada orang-orang yang ingin mencari Sylvester sampai ke lubang semut, lakukan pencarian.
Nah, yang berikutnya pendapat Pak Ogroseno. Ogroseno ini adalah pernah menjadi wakil Kapolri, Wakapolri. Dan saya pikir pertanyaan beliau baik diperhatikan. Apa motivasinya? Segitunya kok sampai menyebut-nyebut dan kemudian menuding-nuding ke makar-makar itu kan udah selesai. Mereka udah pulang dan ternyata tidak terbukti. Iya. Kalau terbukti kan berarti hukumannya bisa puluhan tahun dan hukumannya bisa hukuman mati. Dan saya nyatakan dengan tegas kepada seluruh masyarakat Indonesia, manusia-manusia yang tidak menggunakan akal sehat, tidak menggunakan cara berpikir yang logis, dan pandangan-pandangan emosional yang out of context, saya pikir ini harus segera disikapi dengan cara-cara yang cukup berani. Di kalangan militer, itu ada istilah old soldier never die, they just fade away. Maksudnya, yang namanya tentara tua tidak pernah mati. Dia hanya bergeser atau dia hanya menghilang. Tapi dalam kasus beberapa purnawirawan jenderal yang kemudian mengajukan suatu surat kepada Kesekjenan DPR dan MPR terkait dengan persoalan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu dimakzulkan, itu adalah suatu bentuk yang tadi saya katakan, old soldier never die. Pak Ogroseno, kebetulan beliau adalah mantan Kapolri, yang kemudian mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Kopassus dalam sejarah Republik Indonesia ini sangat besar. Antara lain, bagaimana proses pergantian pemerintahan pada masa dari Soekarno ke Soeharto, di mana RPKAD, waktu itu masih Resimen Para Komando Angkatan Darat, ya, itu memegang peranan yang sangat penting dalam menumpas Partai Komunis Indonesia. Ini, ya, mengapa demikian? Dalam pandangan mereka, selama mereka masih bisa mempertahankan NKRI dalam bentuk bukan senjata, tapi dalam bentuk kegiatan politik, ini ternyata mereka masih ingin melakukannya. Jadi kepada orang yang menghujat sampai menuding-nuding, cukur kumis segala macam, itu berarti sudah masuk pada penghinaan pribadi, tidak masuk pada sebuah perdebatan ide, perdebatan narasi yang menurut saya buat Pak Narko dan semua kawan-kawan jenderal agar terus melakukan konsolidasi secara proses-proses politik. Dan hal-hal yang berhubungan dengan ungkapan seorang Phil Sylvester ini menurut saya itulah kelas dia. Kelasnya cuma segitu. Sesungguhnya usulan pemakzulan Gibran adalah sebuah jiwa kenegarawanan untuk banyak pihak. Dan inilah yang kemudian dikatakan oleh Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Pak Ogroseno, ya, yang adalah seorang mantan wakil kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, Sylvester tidak berhenti sampai di situ, ya. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak takut kepada para purnawirawan yang akan melakukan apa istilahnya itu upaya-upaya yang disebut dengan pemakzulan, yang dia katakan ini adalah usaha untuk memecah belah bangsa. Ini adalah usaha yang kemudian juga membuat gaduh, ya. Pada tahun 2005, ya, ketika SBY itu juga mengalami apa yang disebut dengan cabut mandat rakyat dari beberapa gerakan kelompok-kelompok politik di Indonesia, saya termasuk orang yang mengatakan bahwa SBY tidak bisa dicabut mandatnya karena dia dipilih oleh lebih dari 60% rakyat Indonesia. Tapi dalam kasus Gibran Rakabuming Raka, saya agak berbeda dengan apa yang saya ucapkan juga pada masa SBY tersebut. Mengapa? Karena di mata saya, di dalam pikiran saya, Gibran itu adalah anak haram reformasi. Kenapa? Karena saya melihat apa yang dilakukan oleh purnawirawan jenderal ini bukan cuma menggalang kekuatan di antara mereka sendiri, tapi juga mereka sudah mendekati kalangan aktivis demokrasi, kemudian kalangan juga dari mereka-mereka yang aktif dalam kegiatan HAM, dan tentunya mereka juga sudah mendatangi
partai-partai besar yang ada di parlemen, ya, termasuk Gerindra dan tentunya PDIP. Kita akan lihat apakah kemudian nanti mereka juga akan datang menemui Presiden SBY, ya, dan kemudian mendekati Partai Demokrat dan juga Partai Golkar, ya, atau partai-partai yang memiliki suara besar di parlemen. Buntut penghinaan Sylvester yang serang pribadi mantan Denjen Kopassus Sunarko semakin menyita beberapa pakar hingga membahasnya dengan tuntas. Dan sepertinya Sylvester harus tahu hal ini agar tak lagi keluar-keluar bela sang majikan. Intinya adu gagasan aja dan jangan serang personal. Malah dengan ponga sebut tak serang institusi dan tak akui salah. Kalau Sunarko kritik Jokowi itu karena Jokowi pemimpin. Kalau nggak mau dikritik jangan jadi pemimpin.